orang tidak terbatas dari umur. Ketika dia mau berkreasi, ya udah kita lakuin aja. Kalau dulu kan kualitas konten yang apa yang ditampilkan ya. Kalau sekarang lebih ke kualitas gambar. Gak masuk di gua nih kata-katanya. Nah lu aja kagak ngomong, kata-kata buat apa? Misalkan kayak gitu. Sekarang nih udah bareng sama Kang Rus ya kan. Kang Rus ini sama gua nanti ke depannya bakalan banyak ngebahas tentang seluk-beluk media kreatif ya kan di channel Sel-Sel Aktif ini. Ya enggak, Kang? Gua thank you juga nih udah bisa terlibat di mari gitu kan buat ngobrol-ngobrol tentang keresahan juga. Gue pengen ngulik juga di balik layar dari orang-orang yang terlibat di konten kreator kayak gini. Seru sih kalau menurut gua karena banyak banget keresahan. Serunya ada, lucunya ada. Keseruan apa sih kita nih ke depannya, Kang? Mungkin dari teman-teman kita yang kreator ini banyak yang tidak bermodalkan apa-apa gitu. Misalkan kayak gua bahas sekarang nih ya. Misalkan kayak gua pakai Android Pak. Ketika bikin konten itu muka gua kotak-kotak kayak Lego, paham gak sih? Muka gua kotak-kotak kayak Lego. Tapi kan kalau rezeki gak kemana ya. Maksudnya kalau rezeki gak kemana. Ketika gua berpikir ini gua bisa gak sih kayak gini? Gitu kan, dengan wah handphone gue yang gini dikit-dikit memori penuh hapus beberapa. Waduh repot banget itu Pak. Jadi gue percaya ketika gue bikin kata-kata motivasi atau enggak sedikit kebarbaran gue dengan kata-kata gue itu orang bisa menjadi apa aja dengan cara apa aja. Udah gitu sih menurut gue. Berkreasi itu nggak ada batasannya ya. Jadi dari apa yang lu punya pun lu bisa berkreasi kan? Nah, dan termasuk umur. Umur tidak menentukan orang untuk nggak bisa ngelakuin apa aja. Itu maksud gua. Orang tidak terbatas dari umur, orang tidak terbatas dari apa yang dia miliki. Ketika dia mau berkreasi, ya udah kita lakuin aja. Dengan alat seadanya itu apa aja sih, Kang? Tiba-tiba pas lagi bikin video memori penuh gitu kan. Ya salam, itu paling nyakitin Pak. Kita harus ngapusin dulu video-video gua yang lama kayak gitu kan. Sedangkan sayang ya kan. Sayang banget. Nah itu maksud gua, kadang kan ada kenangan-kenangan gua yang harus gua hapus demi salah satu konten. Gatel dah, kalau gatel banget itu sebenarnya kayak gitu sih menurut gua. Nah itu kan tadi kendala-kendala lu ya dalam membuat konten gitu kan, dan mungkin teman-teman juga penasaran nih sama proses lu dalam mengkonten gitu kan, dalam konten-konten ini tuh proses lu kayak gimana? Itu gimana sih Kang? Kalau gue sih kayak gimana ya? Gue emang awalnya dari iseng dan gue ngerasain kayak ketika karya gue dihargain orang itu jadi semangat tersendiri buat gue. Dan salah satu obrolan dari temen-temen, bahkan hujatan pun gue terima. Karena gini, gue berpikir semua hujatan lu, semua omongan jelek tentang gue dari lu, itu gue anggap sebuah makanan. Paham nggak? Makanan kalau udah dimakan, dicerna, bisa membuat kita tumbuh berkembang. Dan makanan kalau udah dicerna, ujung-ujungnya bakal jadi apa? Jadi tai. Oke. Kalau lu kan pakai Android nih kan, kalau gua kan di sini juga ada tuntutan kerja gitu kan, bisa dibilang ya jadi bukan konten kreator juga sih dibilang, tapi kalau gua di sini kan pakai iPhone gitu kan, pakai iPhone itu proses gua kayak mulai dari gua nge-shoot gitu kan, gua mulai nge-backup data ke Google Drive dan lain-lain gitu kan, mulai masuk ke editing gitu. Itu lu sama nggak sih prosesnya kayak gitu? Apa beda? Kalau punya proses atau cara tersendiri? Agak sulit sih Bang. Agak sulitnya emang gue salah kadarnya dan gue agak sedikit gaptek ya. Terus terang. Nah cuma ya itu yang lu bilang tadi, tuntutan kerja atau cuma untuk bergaya, intinya di situ sih. Nah terus kan kalau gue nih kan tuntutannya tuntutan kerja nih. Nah kalau lu nih ada nggak sih lu maksudnya kayak tuntutan lu untuk ngikutin tren, atau memang ya udah lu ngikutin ini apa sesuai ide lu aja gitu?
Nah, gua kalau sekarang berpikirnya selama gua belum ada alat yang menunjang, gua gunain apa aja yang ada gitu. Gua terima ini, terlepas muka gua gak bisa diedit jadi sedikit mulus gitu ya kan. Ini udah berantakan banget sebenarnya, tapi gua bersyukur ya lagi Gus. Tapi ya emang itu, emang relate-nya gua seperti ini, Pak. Relate-nya gua seperti ini, terlepas orang mau nerima gua, kadang ini orang tua jijik lagi bisa kan kayak gitu ya nggak apa-apa ya, maksud gua kayak gitu. Toh tugas gua ketika karya gua dihargai, gua bahagia, itu aja sih. Karena menurut gua kebahagiaan gua sekarang ini ketika gua bisa ngebuat orang tertawa, udah kelar sih. Iya. Dan itu juga lu dengan alat yang seadanya nih kayak HP yang ya udah lumayan bagus ya kan, toh juga lu bisa gitu kan. Oh jelas dong, karena ada fenomena sekarang gitu, konten kreator yang cuma dia ngebacot sehariannya dengan kondisi alat yang memadai. Iya. Kita boleh sebut merek gak sih? Kayak iPhone kayak gitu ya. Nah itu banyak banget yang naik gitu ya di platform aplikasi yang lain gitu misalkan. Nah itu banyak banget yang naik, bahkan karena mungkin kualitas gambar. Kalau menurut gua sih kualitas gambar sama kualitas konten agak berbeda ya sekarang. Kalau untuk sekarang, kalau dulu kan kualitas konten yang apa yang ditampilkan ya. Kalau sekarang lebih ke kualitas gambar sih. Kalau menurut gua, gambar yang ancur-ancuran kualitas kontennya gak ada ya agak repot juga gitu maksud gua ya. Setidaknya ada yang diangkat lah gitu. Nah, Tapi kan sekarang juga banyak yang kualitasnya bagus tapi isinya nggak ada. nah justru malah keangkat juga Pak. Iya. Itu kita nggak tahu nih sekarang algoritme si platform manapun gitu ya kayak gitu ya, kita nggak tahu itu arahnya kemana sebenarnya. Kadang-kadang orang yang nggak sengaja bisa langsung boom gitu, orang yang udah bikin ngeset segala macam tiba-tiba ciut kayak gitu, itu kita nggak tahu sebenarnya. Oke, itu kan tadi kita ngebahas lebih dari secara teknis ya. Nah, gue mau tanya nih, gue juga penasaran gitu kan. Lu dalam membuat konten itu konsepnya dari mana sih Kang? Bisa Nah, dapat konsep itu gitu loh. gue lebih ke mendengar keresahan orang-orang sekitar, teman-teman gua, di tempat kerjaan gua, di di lingkungan lah, intinya lingkungan. Jadi gua dengerin cerita orang, terus gua bungkus dengan cara sedikit agak barbar sih kalau menurut gua ya. Karena selembut apapun lu, kalau tersampaikannya cuma sedikit, ya mending kita ke intinya dah. Nah, oke, itu kan tadi kita udah ngebahas konsep lu dalam membuat konten gitu ya. Nah, gua mau tahu lu lebih dalam lagi gitu. Jangan bang, jangan dalam. Kalau dalam ntar lu jatuh cinta. Waduh. Bahaya, bahaya. Maksudnya biar lebih kenal aja Oh, gitu iya. kan Kenalan dulu. oh iya Kan terus. Jaki. Oh, biar lebih kenal kan. Iya, kan ada pepatah keluar lagi keluar Oke, jadi gue mau tahu nih background lu itu, mungkin bisa lu ceritain ya, lu itu siapa gitu kan, background lu itu seperti apa. Background. Aduh, gua agak ini juga ya. Cuma kalau nulis background, gua orang biasa yang bekerja sebagai kuproy. Kuli proyek kayak gitu ya. Dari dulu gua kuli proyek tentang latar belakang yang mungkin kalau mau disebut hancur, sempat hancur gitu ya, gara-gara lah begitulah kasarnya. Titik balik gua karena gua gak bisa ngapa-ngapain. Sekarang gua kerja juga masih jadi kuproy kayak gitu. Kenapa sih gua keresahan ketika gua nongkrong gak dibikin menjadi karya gitu. Karena kalau menurut gua setiap orang itu punya cerita, setiap orang itu punya usaha untuk menceritakannya, tapi setiap orang tidak bisa menceritakannya itu menjadi karya gitu. Dari kuproy aja bisa jadi kayak gini. Iya, Pak. Keringet gua aja bau semen, Pak.
keringat gua aja bau semen sebenarnya. Kalau gue lihat-lihat ya kan, lu juga seorang penikmat Vespa lah ya. Gua udah cakep tuh itu penikmat sih. Maksud gua itu tuh penikmat Iya, cakep banget. penikmat Vespa Oh, ya. cakep tuh. Nah, gue mau bahas itu sih sebenarnya, karena menarik juga ya kan buat dibahas. Nah, lu tuh udah mulai menikmati Vespa itu dari kapan sih? Kan Gua mungkin 2009 enggak kalau nggak salah. 2009. Gua masih ingat Vespa gua Super tahun 74 beli seharga 1.300.000 dari Jakarta, baru nyampe ponakan gua udah jatuh dipakai ponakan gua itu inget Super ya, yang sekarang masih di rumah yang namanya Scooby, sekarang dipakai ponakan gua kayak gitu. Kenapa gua lebih seneng Vespa? Gua penikmat lah jatuh. Gua gak mau dibilang gua anak Vespa karena gua punya orang tua. Anak emak gua gimana kalau gua dibilang gua anak Vespa, kan gak enak juga. Jadi gue lebih penikmat ya, maksudnya gue masuk salah satu klub Vespa segala macem. Gue berpikir karena emang harus ada, kalau dulu ya harus ada ospek segala macam mungkin ya. Gue berpikir kayak gini loh, kayaknya gue kalau buat independen buat masuk kemana aja enak nih. Kalau misalkan gue Vespa cuma buat jadi penikmat gitu. Karena fenomena sekarang ketika lu ada masalah dengan mengatasnamakan lu, oh anak Vespa banget gue dari klub ini gitu. Ketika lu ada masalah, nama Vespanya kena, nama klubnya kena gitu kan, kayak gitu. Udah lah, mendingan gue begini aja gitu ya. Tapi gue cinta banget sama Vespa. Gue cinta banget. Bahkan gue sering berantem itu dulu sama bini gara-gara gue sering jalan begitulah. Karena Vespa. Dan kebetulan sekarang anak gue juga seneng Vespa. Jadi menurun ya kan? Iya. Gue ngenalin Vespa ke hal-hal baik lah kalau buat ke anak gue gitu. Berarti kan kalau dihitung-hitung tuh dari 2009 ya kan ya? Iya, 2009 akhirnya. 2009 berarti kan udah 14 tahun ya kan main Vespa. Nah tadi kan Vespa pertama lu itu kan Super ya kan? Iya. Nah itu lu ada nggak sih sejarahnya? Pasti ada dong ya kan? Ada nggak sih sejarahnya dari Vespa itu? Sejarah ada ya. Cuma kadang gue berpikir itulah, gue kadang sempat berpikir kayak gini. Kalau dulu kan belum ada medsos, belum ada smartphone kayak gitu ya kan. Gue kembali lagi ketika gue cerita tentang sejarah gue, ntar ada istilah sejarah adalah kebohongan yang disetujui. Nah, gue takutnya kayak gitu. Bener gak? Nah, ya udah. Yang penting gue sendiri yang ngejalanin itu, dan gue bisa jalan kemana aja dengan Vespa itu udah. Dan sampai sekarang Vespanya masih ada di rumah. Sekarang gue pakai yang ini, si Nobita. Kenapa gua namain Nobita? Karena keluarga gua seneng banget sama Doraemon. Ya, dan anak gua seneng banget sama Nobita. Dia yang namain Nobita itu karena kepalanya bulat kayak kacamata tau sih. Nah itu. Oke. Tadi kalau Vespa lu yang pertama itu namanya siapa? Scooby. Nah itu ada nggak sih kayak lu kenapa bisa namain Scooby? Dari mana gitu? Scooby itu awalnya sih kan dari skuter. Ya. Terus kayak Scooby itu skuter pas ya itu dari kartun juga sih sebenarnya. Animasi. Berarti Scooby Doo. Oh, dari Scooby Doo. Ya, itu karena hijau. Oh, warna hijau. Warna hijau. Berarti semua itu ada ceritanya lah ya, dari mulai dari namanya segala macam ya. Ada bang. Bahkan sebelum misalkan gue mau jalan jauh, gue lebih baik ngobrol sama Vespa gue daripada ngobrol sama emak gue, sama bini gue. Sama dulu ya, sama bini gue izin misalkan, sama emak gue izin kalau ngobrol gue sama Vespa dulu. Lu harus begini, lu dong tolong gue mau jalan jauh, lu baik-baik kayak gitu. Ya karena emang orang sekarang juga kalau mau jalan sama motor tua tuh kadang diajak ngobrol dulu ya. Iya, jadi kayak chemistry aja gitu, chemistry. Karena menurut gua chemistry itu gak cuma terjalin dengan benda hidup gitu, tapi dengan benda mati pun ketika sugesti kita udah terterapkan ya udah kita pede aja gitu. Dan alhamdulillahnya ketika jalan kedua Vespa gue itu jarang trouble ya. Alhamdulillahnya.
Terus kan lu kita udah ngobrol nih, lu tuh konten kreator ya kan, bisa dibilang konten kreator. Enggak Terus lah, lu- Wah, maksudnya enggak lah. Iya dong. Konten karburator gue mah. Seilah konten kreator dari mana? Gue cuma begini doang ya. Muka kotak-kotak gimana konten kreator? Ya kan lu suka bikin konten lah ya. Nah, Suka bikin iya. konten lah, kita cari aman aja lah. Ya kan lu suka bikin konten, terus juga lu kan penikmat Vespa nih. Terus juga gue lihat-lihat lu ada nih konten lu yang bareng anak lu. Nah itu lu dapat inspirasi itu atau ide itu dari mana sih? Mungkin lu kalau tahu konten-konten gue itu, kalau misalkan gue bikin sitkom atau enggak gue bikin kata-kata kayak gitu, ketika bikin sitkom pun itu pasti ada pesan yang tersampaikan di awal atau enggak buat punchline di akhir itu, tanpa orang menduga itu bakalan akhirnya seperti ini gitu. Ya itu tentang keresahan yang harus gua angkat kayak gitu, tapi sedikit dibungkus dengan komedi gitu. Karena gua kalau buat serius banget repot Pak, gua lebih sering bercanda tapi serius gitu. Kalau gua serius banget, gua udah nikah lagi sekarang Pak. Itu maksud gua. Iya. Capek Pak hidup serius. Kita bercanda aja tapi ngasilin, bisa gak sih? Harus ada yang diperbuat biar bisa terus diingat. Orang pendahulu ngebangun itu tanpa politik, dan lu kembali ke politik karena butuh apa? Lu gak mempersiapkan diri buat jalan jauh dan bisa jalan jauh.